Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini masuk materi belajar IPA Biologi yang akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang campuran. Ibu ulang sedikit, materi terakhir kita membahas tentang unsur dan senyawa. Sekarang kita melanjutkan materi tentang campuran. Sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari istilah campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah menggabungkan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat asal. Jadi sifat asalnya itu masih sama atau masih tetap. Ya, mungkin kalian sering menyebutkan campuran gula dengan air, campuran kecap dengan masakan, campuran air dengan garam. Nah, banyak sekali istilah campuran dalam kehidupan sehari-hari. Campuran nanti dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah larutan, yang kedua suspensi, yang ketiga adalah koloid. Yang pertama kita bahas tentang larutan atau disebut juga campuran homogen. Cirinya, zat terlarutnya nanti merata di dalam campuran. Artinya tidak bisa dibedakan antara pelarut dan zat yang terlarut. Ciri yang kedua, tidak ada endapan. Ciri yang ketiga, tidak dapat disaring. Contohnya sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, larutan gula, larutan garam, atau teh celup ya di situ ya. Teh dengan air itu tidak dapat disaring, kecuali pakai teh serbuk itu bisa disaring. Jadi kalau kalian melarutkan garam atau gula, ya dicampurkan dengan air, kalian aduk merata. Nah, nanti itu tidak dapat dibedakan mana air, mana gula. Jadi melarut rata dan tidak ada endapan, serta tidak dapat disaring gula atau garamnya. Berarti itu disebut sebagai larutan atau campuran homogen. Yang kedua adalah suspensi. Cirinya, zat terlarut itu nanti tidak merata di dalam campuran. Jadi nggak bisa rata dengan airnya. Nanti timbul endapan dan dapat disaring. Contoh, di sini ada air dengan lumpur, air dengan pasir, atau kopi dengan air. Nah, kalian bisa nanti menyaringnya. Bisa dipisahkan antara air dengan lumpur, air dengan pasir, atau air dengan kopinya. Itu namanya suspensi atau disebut juga sebagai campuran heterogen, karena tadi air dan zat terlarutnya itu tidak merata, heterogen atau suspensi. Macam campuran yang ketiga adalah koloid. Ciri-cirinya, zat terlarutnya nanti dia merata. Jika didiamkan ada endapan. Yang ketiga, tapi tidak dapat disaring. Contoh, kalau kalian menyimpan air santan didiamkan, itu kan bawahnya nanti lebih butek ya, atau lebih putih. Nah, itu mengendap, tapi tidak dapat disaring. Atau kalian bikin air susu, itu kan air susunya nanti mengendap ke bawah, tapi tidak dapat disaring. Ya, atau pembuatan agar-agar, sirup, santan tadi, kemudian mentega, kemudian cat juga itu termasuk koloid. Kalian kan kalau mau ngecat itu diaduk dulu catnya ya, karena catnya tadi mengendap ya, mengendap di bawah tapi tidak dapat disaring. Atau kalian bikin sirup dengan air, nah itu kalau didiamkan kan nanti sirupnya mengendap di bawah ya, baru kalian aduk dulu baru diminum. Itu namanya koloid. Ada endapan tapi tidak dapat disaring. Ya, contohnya banyak tadi dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya kita akan membahas tentang cara pemisahan campuran. Ya, setelah kalian mempelajari tadi 3 macam campuran, ada larutan, koloid, suspensi. Sekarang kita akan membahas tentang cara pemisahannya. Yang pertama adalah filtrasi, yaitu berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Jadi ada yang besar, kecil. Ya, contohnya air dengan pasir, air dengan kopi, air dengan teh, itu dengan cara filtrasi atau disaring. Ya. Yang kedua, distilasi, yaitu berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya memisahkan alkohol dengan air, atau proses nanti pembuatan bensin, solar, itu dengan cara distilasi. Yang ketiga adalah kromatografi, yaitu berdasarkan perbedaan zat warna, biasanya untuk pemisahan warna, ya, kertas dengan tinta. Yang keempat adalah kristalisasi, yaitu memisahkan zat padat dengan air dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya pembuatan garam di laut, yaitu dengan cara menguapkan air lautnya, jadi terbentuk kristal garam. Atau pembuatan gula dari air tebu, nah itu berarti proses kristalisasi. Yang terakhir cara pemisahan campuran yaitu dengan sublimasi, ya, dilakukan pada benda yang dapat menyublim. Contohnya adalah kamper. Ya, jadi proses pemisahan campuran nanti ada 5. Yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua distilasi, ketiga kromatografi, keempat kristalisasi, yang terakhir adalah sublimasi. Nah, sekarang kalian lihat gambar. Ini adalah contoh proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan atau filtrasi. Ya, tadi contohnya garam dengan air. Ya, ini nanti kalau disaring akan menimbulkan residu atau endapan, atau pasir dengan air, lumpur dengan air, itu filtrasi. Selanjutnya gambar yang kedua adalah proses pemisahan campuran dengan cara distilasi. Tadi contohnya pada pemisahan alkohol dengan air. Jadi yang diuapkan itu alkoholnya, karena alkohol lebih cepat menguap atau titik didihnya lebih rendah daripada titik didih air. Ya, perhatikan gambarnya, ini contoh proses distilasi. Gambar selanjutnya ini adalah proses pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Teknik ini tadi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan warna. Ya, jadi kalau nanti ada gambar seperti ini namanya kromatografi. Sekarang perhatikan gambar selanjutnya. Di sini ada proses pembuatan garam dan pembuatan gula. Nah, berarti ini menggunakan teknik pemisahannya dengan cara kristalisasi. Ya, diingat tadi sudah dijelaskan pembuatan garam dan gula itu dengan teknik kristalisasi. Selanjutnya kalian perhatikan gambar yang terakhir. Ini teknik pemisahan campuran dengan sublimasi. Ya, di sini contohnya campuran kapur barus dengan pasir. Kalian akan memisahkan kamper dengan pasir. Nah, itu dengan cara penyubliman. Menyublim itu perubahan dari padat menjadi gas, itu sublimasi. Alhamdulillah, materi pelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita membahas tentang campuran, pengertian, macam-macam, dan cara pemisahannya. Silahkan kalian melanjutkan mengerjakan soal yang sudah disiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.